Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Senjata Mu'min yang dikarang oleh Tuan Guru Syekh Al-Hajj Husain Badri rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita masuk di Asmaul Husna, nama Allah yang ke-96, halaman 89. Ya, bisa berarti halaman 89, Asma Allah yang ke-96. Al-Baqi, yang maknanya yang kekal adanya. Baqi artinya yang maha kekal. Kekal berarti tidak berakhir. Dalam ciptaan Allah, yakni makhluknya, itu ada terbagi beberapa bahagian. Yang pertama, ada yang dulunya nggak ada, kemudian ada dan dikekalkan. Dulu nggak ada, kemudian ada dan dikekalkan. Apa contohnya itu? Contohnya adalah seperti Arash, Lauhul Mahfuz, Qalam, surga, neraka, dan lain sebagainya. Dulu nggak ada. Lalu Allah ciptakan itu semua dan Allah kekalkan. Kalimatnya adalah dikekalkan. Tapi kalau kita bicara Al-Baqi, yang kekal. Beda ya, Allah yang kekal, tidak berakhir, sedangkan surga dan neraka dikekalkan. Yang kedua ada, dulu nggak ada. Yang kedua itu dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian ditiadakan, kemudian diadakan, kemudian ditiadakan lagi. Dulu nggak ada sebetulnya. Dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian nggak ada, kemudian ada dan dikekalkan. Dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian nggak ada, kemudian ada dan dikekalkan. Siapa itu? Itu adalah pada umumnya kita, manusia, jin dan manusia. Dulu nggak ada, kemudian ada, sekarang kita ada nih. Kemudian kita nggak ada lagi, alias mati. Kemudian diadakan lagi, dibangkitkan lagi dan dikekalkan. Setelah nanti hari kebangkitan, maka tidak ada lagi yang namanya kematian. Yang masuk surga kekal selama-lamanya, yang masuk neraka kekal selama-lamanya. Kalau seandainya dia tidak keluar, tidak ada kematian setelah itu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada selama-lamanya. Dulu nggak ada, kemudian diadakan, kemudian ditiadakan untuk selama-lamanya. Apa itu? Itu contohnya seperti binatang-binatang. Dulu nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah, kemudian ditiadakan.
untuk selama-lamanya. Pada umumnya seperti itu. Hari ini kita makan apa? Makan ayam. Ayam goreng. Dulu ayam itu sudah ada. Kemudian diciptakan oleh Allah perantaraan ibu bapak, telur hidup lagi. Kemudian kita potong, kemudian kita goreng, apa begitu. Setelah dia mati, maka selesai. Tugasnya dia di dunia selesai. Tidak ada dibangkitkan kembali. Besok kita makan ayam atau 5 bulan atau setahun lagi kita makan ayam. Apakah ayam yang kemarin yang kita potong atau tidak? Yang kita makan akan datang itu adalah ciptaan Allah yang baru. Sudah dipahami kira-kira? Tapi memang ada beberapa binatang yang masuk surga. Sebutkan ada 10 binatang yang masuk surga yang dikatakan oleh ulama dalam kitab Tafsir. Al-Baqarah, sapi betina. Kemudian keledai, Uzair, anak sapi Nabi Ibrahim. Kemudian kambing Nabi Allah Ismail korban. Kemudian burung hudhud Nabi Sulaiman, semut Nabi Sulaiman, ikan nun Nabi Allah Yunus, ontak Nabi Allah Saleh, kitmir anjing Ashabul Kahfi, dan yang ke-10 adalah burak yang pernah menjadi tundangan Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Nah, itu dikekalkan oleh Allah. Walaupun mereka mati nanti dikekalkan oleh Allah, hidup dan dikekalkan lagi. Kemudian proses yang selanjutnya ada lagi, dulu nggak ada, pandang nih. Dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian ditiadakan, kemudian diadakan lagi, kemudian ditiadakan lagi untuk selama-lamanya. 5 proses itu. Kalau kita kan cuma 4 tadi, nggak ada, nggak ada, kekal. Kalau yang ini 5, dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian nggak ada, kemudian ada, kemudian ditiadakan selama-lamanya. Apa itu? Yaitu binatang-binatang yang pernah dizalimin di dunia, yang pernah terzalimi. Salah satunya adalah sebutkan dalam riwayat hadisnya, ini menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Kalau seandainya sebutkan dalam riwayat hadisnya, ada seekor kambing A yang pakai tanduk, kemudian ada kambing B yang tidak punya tanduk. A punya tanduk, B tidak punya tanduk. Lalu kambing si A ini menanduk, menyeruduk kambing si B, dumung. Kambing B ini tidak bisa membalas. Maka di akhirat, kata Nabi, kedua kambing ini dihidupkan kembali. Kambing A yang dulu punya tanduk di akhirat nggak punya tanduk. Kambing B yang di dunia nggak punya tanduk, di akhirat punya tanduk. Maka Allah mengatakan, wahai kambing B, kamu berapa kali waktu dunia ditanduk sama sapi kambing A? Sekian, sudah, sekarang balas. Dung, setelah dibalas, kemudian ditiadakan lagi. Kenapa seperti itu? Kata Nabi, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini di dunia tidak bisa mendapatkan keadilan, maka jangan khawatir, kita akan mendapatkan keadilan di akhirat, di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang kalah di persidangan padahal dia benar atau dia terzalimi, salamin saja sama orang-orang sampai ketemu di persidangan Allah Ta'ala. Selesai. Kalau kalah di dunia, selamat sampai ketemu di persidangan Allah Ta'ala. Saya tunggu kamu di akhirat. Kalau di akhirat tidak bisa bohong lagi. Kalau boleh seperti itu. Nah, jadi binatang itu prosesnya ada 3 kelompok ya. Ada yang dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian dia diadakan secara selama-lamanya. Kelompok pertama yang belum kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah binatang yang dulu nggak ada, kemudian diadakan, kemudian diadakan lagi untuk selama-lamanya. Itu yang 10 binatang kita sebutkan tadi.
Kemudian kelompok ketiga dulu nggak ada, kemudian ada, kemudian nggak ada, kemudian ada, kemudian dia tiadakan lagi selama-lamanya. Itu contohnya seperti yang kambing A bertanduk menanduk kambing B yang tidak bertanduk. Di akhirat gantian. Nah bisa juga kalau itu kambing sama kambing. Bagaimana kalau manusianya menyaung kambing? Ayo, ada orang saung ayam, saung kambing. Nanti di akhirat gantian. Di dunia diberi papan yang berapa orang bersaung ayam, di mana ada orang bersaung ayam. Di akhirat nanti gantian. Nang menjauh itu nang buka lagi saungnya. Ayo penontonnya, ayo. Ayamnya nang menonton, ayo hantam, ayo tendang, dosa. Siksaannya begitu. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita mendolimi binatang. Mendolimi binatang aja bisa bertanggung jawab di akhirat, apalagi mendolimi bersama manusia. Udah dipahami ya? Nah, kita kembali al-baqi, Allah yang kekal adanya, jadi tidak pernah berakhir. Khasiatnya, barang siapa berpikir dengan dia seperti dikatakan ya baqi berapa kali? 1000 kali. Insya Allah dilepaskan ia daripada duka cita dan kemudaratannya. Jadi hilang duka cita. Itu yang mati lagi bapak bibinya. Kalau jasa-jasa itu kan bisa setahun dia. Mati lagi setahun itu masih teringat dengan suaminya. Setahun 2 tahun itu masih ingat. Nah maka sering-seringlah membaca ya baqi. Untuk apa? Untuk menghilangkan kedukacitaan di dalam hati. Siapa yang membaca itu ya baqi 1000 kali, maka Allah akan lepaskan dia dari duka cita serta kemudaratannya. Kemudaratannya dia yang berkaitan dengan duka cita. Begini ya para ahli dalam ilmu kesehatan, katanya orang sakit itu disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kecelakaan, seperti orang terpleset, ya, tergelincir, kesumbalik, terjungkak. Itu bahasa banyak beda-beda. Terjelambat, apa lagi? Ketulungkup, apa lagi? Tuguling, beda-beda tuh. Apa bahasa? Ya. Terjungkir, keselambat, ketulungkup, macam-macam. Akhirnya keseleo kaki. Nah itu sakit karena dengan sebab insiden kecelakaan atau yang lebih daripada itu. Akhirnya patas, keseleo dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini sakit yang disebabkan karena kecelakaan. Yang kedua, orang sakit itu ini yang paling banyak ya, disebabkan karena faktor makanan dan minuman. Faktor makanan dan minuman. Apalagi zaman sekarang ini dulu banyak sekali penyakit. Dulu orang kena sakit yang macam-macam itu umur 60 tahun, 50 tahun, 60 tahunan baru ada asam urat ini. Zaman sekarang umur 30 tahun sudah bisa kena asam urat. Nah, kenapa faktor makanan tadi? Makanan siap saji, jangkuk apa namanya? Nah, itu yang menyebabkan penyakit. Zaman sekarang paling banyak disebabkan karena faktor makanan dan minum. Apalagi yang berbahan zat kimia. Ada zat kimia. Makanya ada orang berkisah kalau mobil boleh jadi kalau mencari sayuran, cari sayuran yang bolong-bolong. Jadi kita kenapa cari sayuran bolong-bolong? Itulah yang bagus.
Itu kan dimakan ulat, itulah yang bagus. Kalau sayurnya montok, halus, itu udah bagus, udah sehat. Kenapa? Karena berarti dia itu ada pestisida atau apa gitu. Nah, macam-macam aja. Ya. Ulat aja nggak mau makan, kita nggak makan. Jadi penyakit. Jadi kalau mau cari sayur yang agak bolong, tapi jangan itu bolong-bolong banget. Artinya yang ada ulat itu berarti masih wajar dan sehat. Nah kemudian yang ketiga, orang sakit itu disebabkan garis keturunan. Disebabkan garis keturunan. Ya, makanya dalam Islam itu ya, walaupun dibolehkan tapi para ulama melarang. Walaupun boleh dalam syariat tapi ulama kalau bisa tinggalkan. Apa itu? Menikah dengan sepupu sekali. Menikah dengan sepupu sekali. Ini bapak ibunya bersaudara paman. Kemudian mereka masing-masing punya anak. Anak ketemu anak namanya sepupu sekali. Dalam Islam boleh menikah, tapi sebaiknya hindari. Kenapa? Karena para ulama ini kalau itu dilakukan itu kalau mereka punya anak, anaknya itu bisa terkena penyakit kurus. Jadi udah bisa gemuk-gemuk gitu lah. Kurus, kalau kurus bagus diurus kan letoy. Ya, kurus kan kadar semangat gitu. Kenapa demikian? Saya pernah tanya salah satu calon dokter ya. Dia masih kuliah tapi dia calon dokter, sekarang sudah jadi dokter. Dia bilang kalau bisa dihindari pernikahan dengan keluarga dekat. Kenapa? Karena kalau seandainya keluarga dekat ini mempunyai riwayat hidup penyakit itu, cucu atau anak yang dihasilkan dari pernikahan itu sangat rentan sekali terkena penyakit. Ini saudaranya, riwayatnya ada kencing manis. Saudara dengan saudara kalau menikah masing-masing punya anak. Ini kena kencing manis, ini kencing manis. Menikah anak dengan anak satu sekali, kemudian nanti punya anak, anaknya sangat rentan sekali terkena penyakit kencing manis itu. Kenapa? Karena darahnya terlalu dekat. Orang yang kena penyakit asma itu, coba periksa saja. Entah bapak, jalur bapaknya atau jalur mamanya, itu pasti ada yang kena penyakit asma. Itu pasti. Biasanya maksudnya, pasti yang biasa. Nah itu penyakit keturunan. Ya. Kemudian berapa sudah? 4 kali makan. Selanjutnya penyakit itu bisa dihasilkan disebabkan karena faktor pikiran. Pikiran ini yang paling berat. Bahkan penyakit itu yang paling penyebab paling berat adalah pikiran. Ada orang dicek darahnya tinggi banget tekanannya tinggi. Tapi ketika dia makan santai-santai aja. Dan juga dia semaput dari kursinya. Kenapa? Karena hatinya tenang. Tapi kalau orang stres di sini stres berarti hatinya panas. Itu kontak di antara hati dan kontaknya panas. Akhirnya nyerempet kepada penyakit yang lain. Nyerempet itu pasti dipastikan. Tanya ada orang-orang ahli kesehatan, penyakit yang paling susah disembuhkan itu karena faktor pikiran. Makanya zaman dulu ada namanya kata pepatah apa? Insano apa? Maslow apa istilahnya? Di dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itulah. Nah, saya insana aja. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Mental itu harus kuat. Coba kalau anda percaya, mohon maaf ya, kenapa orang gila itu aman-aman aja? Orang pakai masker, dia tak pakai masker. Tidak ada kita dengar dalam orang gila mati. Pernah nggak? Makannya sembarangan, sehat aja dia. Kenapa? Karena happy dia.
Orang gila tuh happy terus, jadi sakit dia sakit, tapi dia happy, senyum dia, ada pikiran dia. Aneh kan ya? Orang yang sehat, yang nggak gila banyak mati ya. Orang gila nggak mati-mati di jalanan berlimpangan dia, biasa. Dan terus terang secara pribadi saya tidak setuju dan tidak cocok kalau tidak cocok dengan statement orang yang mengatakan hati boleh panas, otak tetap dingin katanya. Pernah dengar kan begitu atau terbalik kalimatnya? Hati boleh panas, otak tetap dingin. Tidak mungkin itu. Kalau orang hati panas, otak dingin bisa stroke. Itu pasti kontak tuh, hati panas, otak panas. Tidak mungkin hati panas, otak dingin itu tidak mungkin. Menurut saya ya, tidak mungkin. Orang panas ininya karena di sini panas. Di sini dingin, pasti sini dingin. Dia bisa meredam di sini, naik atas bisa meredam. Rasanya nggak mungkin hati panas ini tapi tidak bisa. Perasaan nggak mungkin. Kalau dia tahan dari itu, terasa terus. Kan ada juga orang panas di sini, dia tahan itu. Akhirnya dendam dia. Dendam. Sekali dendam dan bisa melampiaskan dendamnya, stroke dia, mati dia. Akhirnya. Kemudian ada lagi orang kena penyakit. Yang terakhir ya, adalah istilahnya non medis. Non medis ini ada penyebabnya terbagi dua. Yang pertama adalah karena faktor kejahatan yang disantet orang, di paranoia orang, guna-guna orang, stres dia kena penyakit. Dan itu kata dokter non medis, nggak bisa diperiksa sama medis. Bagaimana mungkin ketika diperiksa dilihat di mikroskop di dalam perut ada paku, ada macam-macam, bilangnya dia kesalahan faktor. Jadi non medis ya, karena gangguan jin, kiriman orang dan sebagainya. Nah, itu karena orang berbuat jahat. Tapi ada juga orang faktor non medis itu karena kualat sama orang tua, kualat sama guru, kualat sama para habaib, itu bisa terkena. Kualat sama para ulama, bisa terkena penyakit yang seperti itu. Ya. Nah, untuk menghilangkan stres tadi, maka Al-Hajj Tuan Guru Husain Bakri menyarankan bacalah 1000 kali Al-Baqi, maka bisa ya Allah akan menghilangkan duka citanya dan juga kemudaratannya. Dan barang siapa tercengang-cengang pada sesuatu pekerjaan, betapa ia berbuat, maka berzikir ia dengan dia 1000 kali. Antara maghrib dengan isya, insya Allah diberi petunjuk ia kepada yang betul. Tercengang, terbingung-bingung, tercengang ya, agung ya. Pada sesuatu pekerjaan, betapa ia berbuat, itulah peribatnya. Maka berzikir dia dengan asma Allah Al-Baqi 1000 kali antara maghrib dengan isya, insya Allah diberi petunjuk ia akan yang kepada yang betul. Mungkin bingung kayak tercengang, bingung gitu kan, bingung gimana ya. Ya sama juga duka cita dari orang bingung, stres ya. Maka bacalah Al-Baqi, ya Baqi 1000 kali. Bingung nih mau kawin nih, kalau masalah belaka sama Zainab nih,
belum ketemu nih, baca ya baki 10 kali, maka Allah akan beri petunjuk kepada jalan yang betul. Baiklah ya. Tercengang pada sesuatu yang cambung ya, jadi cambung bingung ya. Baik, kita pindah ke asma Allah yang ke-97, Al-Warith. Al-Warith itu maknanya yang kembali kepadanya sekalian makhluk, yang kembali kepadanya sekalian makhluk, yang mewarisi. Asal katanya waris, yang mewarisi, kembali, yang kembali kepadanya sekalian makhluk. Khasiatnya, barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ya waris, ya waris, dahulu daripada timbul matahari tiap-tiap hari 100 kali, insya Allah tiada memberi mudarat akan dia oleh sesuatu pada jasadnya daripada timbul matahari. Artinya siapa yang membaca Al-Warith ini sebelum timbul matahari, dahulu dari timbul matahari, sebelum timbul matahari. Bahasa Banjar itu kata, kalau nggak paham bedanya membingungkan. Artinya dahulu timbul, daripada timbul matahari, sebelum timbul matahari. Jadi di sholat subuh gitu ya. Tapi sebelum timbul matahari sudah mulai terang, tapi belum timbul matahari, baca 1000 kali, 100 kali, insya Allah tiada memberi mudarat akan dia oleh sesuatu daripada jasanya. Jadi kalau umpama ada nak berjalan kemana, baca ini, insya Allah tidak ada yang mengganggu akan dirinya. Lewat di padang penyamun atau begal atau apa yang membaca, maka Allah akan jaga dirinya, tidak ada yang mengganggu jasanya. Banyak yang kita amalkan, ada yang untuk penyakit, untuk semua penyakit maksudnya, ada yang untuk rezeki, ada untuk penjagaan, ada untuk apa kemarin? Dalam hubungan badan ada dua. Apa kemarin? Yang mana yang hubungan badan? Paham tadi nggak? Itu kemarin. Nah itu halaman berapa kemarin? Ya nafek. Nah, itu paham bahwa siapa berzikir dengan dia, dengan hatinya ketika jima dengan istrinya, insya Allah kasih istrinya, dia kasih yang bersangatan dan diberi akan dia akan anak yang soleh. Jadi berzikir ketika berhubungan, bacanya ya nafek, ya nafek, ya nafek, ya nafek, sampai selesai hubungan badan tadi. Halaman 9, halaman 86, 87. Jadi kalau sampai perintah macam-macam, kasih itu amal tadi dalam hati membaca ini, jangan berpikir dengan mulut aku sekali lagi hubungan. Jangan saya berpikir kamu biar ini anak hubungan berani berpikir. Jadi pikirnya dalam hati. Nanti dia 98 kita habiskan jawabnya. 98 Ar-Rasyid. Maknanya yang memberi petunjuk akan hambanya. Khasiatnya, barang siapa menyekali berzikir dengan dia seperti dikatanya ya Rasyid, ya Rasyid, tiap-tiap lepas sembahyang Isya. Jadi setelah sholat Isya dia baca ya Rasyid berapa kali? 100 kali. Insya Allah diterima segala amalnya. Insya Allah diterima segala amalnya. Ini kalau yang begini-gini biasanya jarang amalkan. Tapi kalau amalkan duit, nah itu mengamalkan. Kalau terima amal ini kalau tak sudah malas sama. Tapi kalau amalan duit, amalan mahabbah, ancam membacanya. Lanjut ya, as-sabur terakhir 99, Bismillah Allah yang 99. As-sabur yang sangat sabar. As-sabur orang yang sangat sabar dan yang sangat sabar. Barang siapa khasiatnya? Barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatakan ya sabur 100 kali pada tiap-tiap hari dahulu daripada timbul matahari, sebelum timbul matahari.
sudah mulai terang tapi matahari belum timbul. 100 kali bacakan ya syukur. Insya Allah tiada mengenai akan dia oleh bala pada hari itu. Jadi tidak ada yang mengganggu dia, terhindar dari bala. Ya syukur, ya syukur. Setelah salat subuh agak terang sudah harinya tapi belum timbul matahari. 100 kali, maka Allah akan jaga dia daripada bala. Dan barang siapa membanyakan berpikir dengan dia, insya Allah diberi akan dia sabar yang enak. Jadi kalau ada orang yang pemarahan dan sebagainya, banyakin ya sabur, ya sabur, ya sabur, maka Allah akan memberikan hati yang sabar dalam menghadapi ujian apapun. Selesai ya? Berapa menit lagi? 9. Lanjut ya, dikit lagi ya. Faidah bismillah. Faidah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidahnya setengah daripada khasiatnya, yaitu membaca bismillah. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim ketika tidur sebanyak 21 kali, insya Allah akan sentosa ia daripada malam itu dari gangguan syaitan dan daripada mati terkejut dan daripada pencuri. Jadi khasiatnya. Bahkan ada yang mengatakan benar 1 kali nafas 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelah kesadat ya. Banyak faedahnya sebelum tidur kan? Maka Allah akan jaga dia. Pertama kali apa ya? Terjaga dari gangguan syaitan. Yang kedua terjaga daripada mati terkajut. Karena banyak orang yang guring langsung selajur menyelajur hilang. Banyak. Pengurus kita di pesantren itu Haji Sahari ya. Namanya Pak Mundari Haji Sahari. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah ya? Meninggal ya waktu guring. Selajur menyelajur sini. Allah ya mudah-mudahan Allah mati akan baik insyaallah. Dan juga dijaga oleh Allah dari gangguan pencuri. Jadi sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dengan 1 nafas saja. Tapi kalau nggak bisa ya di sini kan guru Muslim Tertib tidak menyarankan 1 nafas. Tapi ada yang mengatakan 1 nafas. Yang penting baca. Maka Allah jaga 3 tadi. Allah jaga orang itu dari gangguan syaitan, Allah jaga orang itu dari mati terkajut, dan Allah jaga orang itu dari pencuri. Dan barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak hitungan hurufnya dengan hisab jumlah, dengan hisab jumlah, dengan hisab jumlah, yaitu 786. Huruf Bismillah itu ada berapa? Ada 19 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 huruf dijumlahkan kalau bisa jadi 786. 19 kali 19 berapa? Nah, coba hitung 19 kali 19, mungkin dihitung kali 19 ya. Hitungan hurufnya dengan hisab jumlah. Ada kalkulator coba 19 kali 19 kali 19 berapa? Ada hitungannya? Ada? Dapat tadi 19 kali 19 berapa? Ada hitung? Betulkah 786? Hah? 361 kalau jadi 780 maksudnya gimana? Ada hitungannya berapa? Hah? Ada hitungan alif berapa ditambah? Oh, mungkin lengkap ya. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan hisabnya 786 kali
pada tiap-tiap hari sampai 7 hari berturut-turut atas niat apa juga yang diniatkan mendatangkan kebaikan atau menolak kejahatan. Jadi siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali setiap hari selama 7 hari berturut-turut, apa faedahnya? Niatnya itu atas niat apa juga yang diniatkan mendatangkan kebaikan. Artinya apa yang dia niatkan pasti kabul. Kalau dia ingin menghindarkan dari kejahatan orang, akan terhindar. Nah, jadi niatnya aku banyakin aja. Sehari 786 kali selama 7 hari berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya apa? Maka Allah akan kabulkan dia di hari yang ke-7 sampai 7 hari. Insya Allah hasil apa yang diniatkannya itu, ya, atau niat melakukan mata banda, atau niat melakukan mata banda ada agak, atau niat melakukan mata benda ada agak jangan dagangan, atau niat melakukan mata benda dagangan. Jadi nak berdagang ya, dagangan ini baca ini 786 kali untuk dagangannya dia. Maka bahwasanya dia akan laku dengan izin Allah. Dagangannya lah, siapa nama dagang ini? Ada yang berdagang sini? Makan. Dia berdagang? Ada? Siapa berdagang? Kalau PNS Pak. Nah, berdagang-dagang yang menjual macam-macam. Nah, baca ini 786 kali dengan niat untuk melakukan dagangannya, maka insya Allah akan laku dagangan itu dengan itu. Coba ingat 7 hari berturut-turut membacanya. Setiap hari bacanya 786 kali. Wallahu a'lam bishawab. Dikira khatam ya. Ya, kalau khatam ini kita selamatkan. Ya, kami bahas itu kalau selamat khatam kita di santai itu selamatan. Selamatan apa? Nukar ayam, selamatan memberikan hadiah kan ada lewat pengarang supaya berhadiah. Allahu a'lam. Dulu ya. Semoga ada berkatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nasta'uduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumid fa'atiha ilayna kullama nahtaju ilayha waj'alna min al-'alimin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.